Halo, selamat datang di channel Handifnesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini gue mau jawab dari salah satu pertanyaan yang beruntung. Jadi kemarin itu gue tanya di Instagram, satu pertanyaan yang beruntung akan dijawab di YouTube. Dan ada yang nanya nih, apa motivasi Cici buat belajar di Taiwan? Pertanyaan ini gue nangkepnya sih kayak apa yang bikin gue semangat belajar Mandarin di Taiwan. Nggak tahu mungkin benar apa salah ya. Tapi kalau emang pertanyaannya Taiwan dan China, sebenarnya waktu China itu gue dapet beasiswa. Tapi karena orang tua nggak setuju, dan mungkin ada beberapa culture yang agak beda banget, jadi orang tua gue kurang setuju kalau gue belajar Mandarin di China atau ambil beasiswa itu. Akhirnya gue pilih Taiwan. Dan guys, satu hal yang kalian harus tahu mengenai perbedaan yang signifikan Taiwan dan China adalah Taiwan itu Mandarinnya yang tradisional, dan kalau yang China itu yang disederhanakan. Jadi bisa aja kalau kalian belajar Mandarin Taiwan, kalian lihat yang sederhana, itu kalian bisa. Tapi kalau kalian belajarnya yang sederhana, sekali lihat yang Mandarin asli, yang tradisional kayak Taiwan gitu, itu kayak bener-bener pusing banget. Ya gue gitu sih. Nah di video ini gue kayak lebih pengen cerita, pernah nggak sih gue bosan belajar Mandarin? Karena yang gue nangkep dari pertanyaan itu seperti itu ya. Jadi apa motivasi gue tetap belajar terus bahasa Mandarin? Jadi waktu sekolah itu ada pepatah Cina yang mengatakan kalau kamu bisa 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, kemana aja kamu nggak perlu takut. Bahkan sampai ke ujung dunia pun nggak perlu takut. Nah jadi di sekolah gue itu guys, singkatnya tuh ada kata-kata mutiara yang sering banget diomongin sama guru ataupun kepala yayasan, yaitu selama kamu bisa 3 bahasa, kemanapun kamu pergi kamu nggak perlu takut. Ya kayak nggak perlu takut nggak ada kerjaan, nggak perlu takut nggak bisa makan atau segala macem yang takut nggak dapet kerja. Nah sejujurnya guys, gue selama di Taiwan ini gue menyadari itu sangat penting. Karena ketika gue bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin doang yang bisa, gue nggak bisa bahasa Inggris, akan lebih sedikit pertemanannya. Sedangkan kalau gue bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, itu ada kemungkinan orang ada yang bisa salah satunya itu. Jadi dari perumpamaan kata-kata mutiara seperti itu, gue nggak terlalu gimana iya atau nggak terlalu gimana enggak sih, kayak biasa aja gitu. Tapi waktu gue ke Taiwan, gue menyadari kalau kata-kata itu ada benarnya juga. Selama kalian bisa 3 bahasa, kalian mau cari kerja pun gampang. Kalian mau jadi translator, tour guide, ataupun yang berhubungan dengan bahasa itu lebih gampang pekerjaannya. Apalagi kan belakangan kalian banyak lihat konten-konten kreator, dan kalau misalnya konten kreator itu pengen ada subtitle bahasa dan kalian kebetulan bisa bahasa, itu kan pasti akan jadi nilai plus. Nah, untuk yang kedua, gue pengen cerita tentang bagaimana gue mengatasi kebosanan ini. Jadi ini lebih cerita tentang pengalaman hidup gue, karena nggak tahu sih kalian pernah ngalamin atau enggak, kalian akan berada di titik jenuh. Nggak cuman gue yang dulu belajar nari gue pernah bosen, tapi ini pun juga pernah bosen gitu. Belajar Mandarin pun gue pernah bosen. Nah, ada satu tips dari gue, gimana caranya gue bisa Mandarin lebih cepat daripada orang-orang biasanya. Jadi kalau kalian tahu cerita-cerita gue sebelumnya, gue tuh sekolah Mandarin 1,5 tahun, abis itu langsung kerja full time jadi penerjemah. Nah, di 2 bulan pertama itu gue mati-matian, gue pernah belajar tuh sampai jam 3 subuh. Biar bikin itu masuk otak dan gimana caranya gue bisa hafal tulisan itu, bisa nulis itu. Dan gue pernah bosen banget, sampai ajarannya ini lagi. Ada yang udah bisa terus dipelajarin kan jadinya kayak bosen. Terus ada salah satu rahasia gue, yaitu gue kan punya temen Taiwan tuh. Gue sering banget nanya-nanya sama mereka, boleh nggak bantuin PR gue gitu. Ini menurutnya kayak gimana sih? Ini kayak gimana sih? Kayak ada guru privat yang ngajarin di luar jam sekolah. Jadi dari situ sambil ngobrol, sambil berkomunikasi, gue juga belajar. Iya kayak gitu sih. Terus biasanya kalau gue bosen, gue nggak suka baca buku. Jadi bisa nonton live streaming, nonton konten YouTube, nonton film Taiwan, itu juga sedikit banyak membantu kan. Terus ada satu lagi menurut gue yang kalian mungkin nggak tahu, yaitu guys, rahasia of the Chinese itu sendiri. Jadi misalnya nih, kalau kalian belajar Taiwan ini ngajarinnya yang tradisional, otomatis lebih susah banget. Gue contohin 2 kata ya. Oke guys, ini adalah 2 kata. Yang atas ini adalah tradisional, yang bawah ini yang modern. Lihat bedanya dari yang guratannya banyak banget sampai yang sesimpel ini.
Sebenarnya artinya sama, yaitu belajar. Tapi cara penulisannya beda karena yang tradisional lebih ribet. Lihat, ada beberapa kata yang tidak ditulis di sini, tapi ditulis di sini. Oke, terus ini adalah salah satu motivasi gue untuk belajar Mandarin. Jadi gue kayak mengerti kenapa sih tradisional ini bakal lebih repot atau tulisannya lebih banyak. Karena sebenarnya dalam tulisan Mandarin ini, gue nggak tahu itu berapa Masehi yang lalu, ada juga orang yang bilang tulisan Mandarin tuh kayak baca pagar. Ya, lambang pagar yang kayak gini, lambang pagar. Tapi ada juga yang bilang ini tuh kayak map. Aneh banget tulisannya kan. Kalau buat gue sendiri sebagai orang Indonesia, menurut gue itu tuh seperti gambar. Emang itu kayak gambar karena ada beberapa tulisan yang punya arti tersendiri dari cara penulisannya itu. Misalnya kalian pasti sering dengar ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, apa kabar? Di Indo mengartikannya sebagai apa kabar. Nah, tulisan Mandarin apa kabar dijawabnya biasanya kabar baik atau baik. Tulisan Mandarinnya tuh kayak gini. Kalian berasa ini kayak gambar gak? Oke. Dari muncul ini, gue tuh kadang mikir kenapa sih dia tulisannya kayak gini, kenapa nggak yang lain aja gitu, kenapa ini represent baik. Nih guys, ini adalah the secret yang mungkin kalian tahu atau mungkin kalian nggak tahu. Jadi how itu, how, ini bacanya how. How. Kenapa ini ada tulisan dua ini? Sebenarnya ini satu kata ya guys, bukan dua kata, ini satu huruf, satu kata. Ini tuh artinya baik. Ini the secret yang kalian pasti shock kalau tahu ya. Kita bilang perempuan dulu ya. Perempuan itu near. Oke. Kalau anak laki-laki itu earth. Oke. Yang ini sama kan? Near sama earth. Earth-nya itu sama. Satu ni, satu zi. Jadi ni zi. Jadi kata baik itu sebenarnya dari satu pria dan satu wanita. How, ini adalah lambang wanita, ini adalah lambang zi-nya itu adalah dari pria, dari earth ini. Gila, ini gambar yang menurut gue di balik tulisan ini ada artinya, ada ceritanya tersendiri. Gue shock sih, kayak merasa oh iya. Dan ini guys, gue nggak tahu sih penonton gue nih biasanya rata-rata mayoritas beragama apa. Tapi di Alkitab atau di Kristen, pada mulanya Allah menciptakan seorang pria dan seorang wanita yang dikatakan baik. Ini baik, satu pria dan satu wanita. What? Gila kan, ini bener-bener menurut gue salah satu yang ini nih nilai plusnya Chinese gitu. Ini salah satu contoh yang kalian harus tahu. Ini bener-bener membuat gue lebih pengen belajar Chinese lebih cepat, lebih bisa, lebih ngerti maksudnya apa. Sekarang gue kasih tahu satu rahasia lain yang mungkin kalian bakal kaget juga. Oke guys, gue udah barusan ngapus nih, udah kosong lagi. Ada satu lagi yang menurut gue very interesting. Nah, kalian pasti pernah dengar yang namanya love is God. God is love, oke? Gue tulis dulu nih. God is love. Oke, kalau gue tulis God is love di bahasa Inggris ini kayak ya biasa aja kan. Tapi kalau di Chinese guys, kita tulis love-nya dulu kali ya. Ini tulisan love. Tulisan God. God itu dalam bahasa Mandarinnya tuh sen. Nah, sen ini kalau ditulis dalam tulisan Chinese yang ini kan gua tulis Mandarin yang biasa. Kalau di Indonesia yang versi Latin atau versi tulisan sambung, sebenarnya God is love ini satu kata. Ini nih cuplikannya. Love itu adalah dari kata putarannya si God ini. Banyak kan orang yang mengajari itu yang simplified atau yang disederhanakan, yang lebih gampang untuk dipelajari. Nah, di sini perbedaannya signifikan banget, guys. Jadi, kalau tradisional seperti ini tulisan I. Nah, kalau disederhanakan, dia tuh seperti ini. Ini agak kelihatan nggak? Ini gede banget, ini kecil banget. Nah, yang gede ini adalah yang tradisional. Tradisional yang gede ya. Nah, yang kecil ini yang disederhanakan atau yang simplified. Kalian bisa lihat perbedaannya itu adalah di hati. Di ini nih, di tulisan yang ini. Nah, kalau tradisional ada, kalau disederhanakan dia tidak ada. Dari I ini,
gue pernah dijelasin sama guru gue, kenapa lu lebih harus belajar bahasa yang Mandarin tradisional daripada yang modern. Karena ada beberapa tulisan yang disederhanakan, itu lu nggak bisa baca historinya. Jadi kalau ini, atau cara menulis ini, di bawahnya ini adalah yo. Jadi bisa juga pengyo atau yo. Kalau pengyo tulisannya gini guys, pengyo. Jadi tulisan bawah ini adalah pertemanannya teman gitu. Nah, kalau yang di tradisional, itu tuh ada yang kayak hati. Jadi dari sini kita tahu, sebenarnya menyayangi atau love satu kata ini juga perlu hati. Ya nggak sih? Jadi sin ini hati, guys. Tapi, sin ini tidak ada di simplified. Jadi di video ini kalian tahu sebenarnya kenapa gue sangat-sangat interesting dengan Mandarinnya Taiwan atau yang versi tradisional. Karena ada beberapa hal yang kalian nggak bisa belajar dari simplified ini. Sekolah gue yang di Indonesia rata-rata belajar yang simplified. Jadi pertama kali gue datang lihat tulisan Mandarin, kok lebih repot daripada biasanya ya. Tapi dari dua kata yang tadi dan yang ini, gue berharap video ini agak cuci otak kalian ya, supaya kalian lebih interesting untuk belajar Mandarin yang tradisional. Karena kalau kalian bisa yang tradisional, kalian kalau lihat yang simplified itu tuh tinggal nebak atau enggak ya kira-kira aja gitu. Kalau kalian belajar yang dari modern atau yang simplified duluan baru belajar yang tradisional kayak gue, itu kayak bener-bener otak lu bakal pusing banget. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya tulisan Mandarin yang kayak gambar, yang kayak maps, itu juga ada artinya loh. Dan di video ini gue cuma jelasin dua, karena menurut gue dari sekian banyak kata Mandarin, ini yang membuat gue lebih interesting lagi kepada Mandarin tradisional atau Mandarinnya Taiwan. Emang mungkin gak semua tulisan ada ceritanya, tapi ada sebagian besar. Menurut gue mungkin ada 70% lah yang seperti itu. Jadi gue berharap di video ini, motivasi gue belajar Mandarin adalah dari Mandarin itu sendiri. Gimana dia bikin gue interesting tentang, ini nggak cuma tulisan loh, ini juga punya artinya, ini juga punya behind the story-nya. Gue berharap video ini benar-benar bikin kalian yang lagi bosen Mandarin, atau lagi males banget belajar Mandarin, bisa ter-open minded kayak, kalau kalian bisa 3 bahasa, kalian nggak perlu takut nih untuk traveling ke seluruh dunia ataupun untuk cari pekerjaan. Tapi di sisi lain gue juga bilang gimana caranya gue keep interesting sama Mandarin, atau tetap berusaha nggak bosen sama belajar Mandarin. Jadi gue juga cari tahu historinya, kenapa sih tulisannya kayak gini ya, simple-simple aja, tapi itu yang bikin otak gue refresh lagi. Oh, gue harus semangat lagi nih belajarnya kayak gitu. Nah kalau Mandarin gue seperti itu. Semoga sih video ini bermanfaat ya buat kalian yang mungkin sedang refreshing atau yang lagi bosen belajar Mandarin, atau buat kalian yang masih bingung mau belajar Mandarin yang tradisional atau yang modern. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Gue usahakan setiap berapa minggu sekali gue akan bikin random question yang kayak di Instagram, lalu nanti gue bahas di YouTube. Oke, terima kasih buat Hendy di hari ini. Salam finish ya, bye-bye.